Misalkan penghasilan UMR, anggaplah kita bulatin ke bawah aja, 5 juta. Kalau orang bisa nabung 10%, berarti 500.000 kali 12, 6 juta. Kalau dia punya uang 6 juta rupiah per tahun dan setiap tahun nabung 6 juta rupiah, lalu returnnya 20% setahun, kira-kira aja dalam waktu 10 tahun uang Claudia jadi berapa? 186 juta. 20 tahun jadi berapa? 1,3 M. 30 tahun jadi berapa? 8,5 M. Banyak orang tidak menyadari bahwa ada yang namanya compounding effect. Ketika 10 tahun, Claudia secara konsisten, sebenarnya hasilnya nggak terlalu menarik. Berapa tadi? 200 juta. Tahu-tahu dengan uang yang sama, Claudia tabung terus 6 juta, 6 juta, 6 juta. 10 tahun kemudian, berikutnya jadi 1,3. Berikutnya jadi 8,5. Efeknya jadi jauh berbeda. Yang penting adalah bagaimana kita bisa secara konsisten mendapatkan return yang realistis, tetapi uang itu terus bertumbuh. Itu yang paling penting. Itu akan menjaga rasa greedy-nya kita. Karena yang penting saya on the path untuk saya bisa pensiun. Halo kawan Visto semuanya, selamat datang di Investalk. Kali ini bersama saya Cindy Claudia, dan pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Ko Thomas William selaku founder dari investorsaham.id. Dan tema pada hari ini sangat menarik banget kawan Visto, yaitu bagaimana sih memilih saham murah atau mahal. Nah, buat kawan Visto yang penasaran, kalian bisa langsung aja tonton video ini sampai habis. Oke, tanpa berbasa-basi langsung saja kita perkenalkan diri ke Ko William. Halo Ko. Halo Claudia. Selamat datang Ko di Investalk. Ini pertama kalinya ya Ko datang di sini. Pertama kalinya, betul. Ko, boleh dong perkenalkan diri ke kawan Visto di sini. Mungkin ada yang belum tahu atau yang udah tahu ke kawan Visto, mungkin kesibukan saat ini di investorsaham.id dan mentor baik tuh apa aja sih? Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Thomas William, atau kalau di dunia capital market orang tuh lebih kenal saya dengan nama Towils. Ya, itu sebenarnya kependekan dari nama saya, Thomas dan William ya. Kalau chatnya matanya kayak orang ngantuk. Oke. Nah, basically kalau perjalanan karir saya tuh sebenarnya 15 tahun lah kurang lebih sebagai IT consultant Claudia, dan baru kemarin ya, hari Jumat kemarin pensiun dini. Di investorsaham.id sebenarnya sih itu untuk menyalurkan aja hobi menulis, dan kebetulan diterima oleh market, dan saya bersama teman-teman juga berenam itu buat platform untuk education tentang value investing, itu namanya Mentor Baik. Jadi ya kurang lebih buat artikel, live segala macam, analisa, ya cari uang di market lah. Iya, bagus. Tapi kebetulan juga emang banyak peminatnya ya. Ya kebetulan. Tapi semuanya yang handle Ko William sendiri atau ada yang membantu? Kalau investorsaham.id saya sendiri, nggak ada staff. Kalau Mentor Baik kita berenam bagi tugas. Oh gitu. Oke, next Ko, aku mau tanya lagi ya Ko. Mungkin bagi investor pemula, bagaimana sih cara memulai investasi saham? Kan bisa mungkin Ko William nih yang udah langsung terjun langsung, bisa gak dibagikan pengalaman Koko dalam investasi saham mulai umur berapa sih awalnya gitu? Oke, kalau dari pertama kali saya tuh di kuliah akhir, jadi tahun 2008. Nah, kalau di kuliah akhir sih itu dulu untuk investasi saham tuh mahal kalau dia. Minimal zaman 2008 tuh buka rekening sekuritas 10 juta paling murah. Nggak kayak sekarang 100.000 udah bisa buka ya. Iya, benar. Gitu. Nah, jadi dulu mulai awal dari reksadana, 2009 mulai bekerja, akhirnya bisa buka akun sekuritas pertama saya. Nah, dari situ mulailah investasi saham, kurang lebihnya seperti itu. Oh iya, lumayan lama juga ya. Lumayan lama. Udah belajar dikerjain market banyak sih. Iya, benar. Jadi beruntung banget buat kawan Visto yang mau mulai investasi saham, sekarang udah bisa mulai lebih ringan lah ya. Murah daripada sekali, zaman iya. dulu 10 mahal juta. Sekali. Itu apalagi zaman dulu 10 juta udah tinggi banget ya. Dulu tinggi. Iya, Tinggi. Gaji saya dulu awal fresh grad itu 3 juta, berarti 3 bulan gaji. 3 bulan gaji. Iya, lumayan sih ya. Iya. Oke Ko, selanjutnya nih Ko, aku mau tanya lagi. Apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk seseorang kalau misalnya awal mau investasi saham? Oke. Sebenarnya saya nggak ngomong investasi saham dulu nih, Claudia. Oke. Tapi saya akan ngomong investasi secara general. Misalkan gini, kalau kita ngomong, Claudia, investasi properti berapa tahun ini menurut Claudia menarik nggak? Menarik sih, tapi kayak lagi turun ya. Iya, harga nggak kemana-mana kan. Iya. Tetapi ada loh teman saya, misalkan kemarin investasi properti, dia beli rumah kos, daerahnya nggak jauh dari sini Claudia.
dia beli kurang lebih 4,8 miliar. Dia appraisal ke bank, dapat appraisal itu sekitar 7 miliar Claudia. Jadi dari 7 miliar dia dapat bunga KPR 90%, berarti 6,3. 6,3 kurangi 4,8 masih sisa 1,5 M. 1,5 M dia renov segala macam, kosannya jadi lebih bagus. Harga sewanya jadi lebih tinggi. Dia punya dapat 30 kamar Claudia. Satu kamar 3 juta. Berarti kalau optimal dapetnya 90 juta sebulan. Cicilan dia bayar 35 juta. Kalau kita ngomong okupansi hanya kepotong setengah, berarti 90 bagi 2 45 juta. Operasional mungkin sekitar 40 dan dia dapat cash flow positif. Nah, sekarang kalau seperti itu, investasi properti jadi menarik nggak? Menarik sih. Menarik kan? Menarik banget. Jadi sebenarnya menarik atau nggak menarik sebenarnya adalah kita paham atau nggak paham. Benar. Sama halnya dengan kita investasi di pasar saham. Pasar saham kalau kita ngelihat dari indeks 5 tahun lalu dengan sekarang harga nggak beda jauh sebenarnya. Jadi kelihatannya nggak menarik. Tapi di dalam pasar saham banyak sekali peluang-peluang yang menarik. Contoh deh, paling gampang, kita minggu lalu market dihajar abis-abisan, IHSG terpuruk jatuh sekali, bank-bank saham jatuh sekali, sekarang enak gitu kan. Jadi di pasar saham enaknya adalah kita bisa mendapatkan penawaran-penawaran yang irasional. Nah, seorang investor itu harus bisa menemukan hal-hal seperti itu. Sama kayak teman-teman, ada yang investasi properti seperti tadi, ada yang beli jam tangan juga untungnya gede banget gitu. Jadi kita harus paham dulu apa yang kita mau beli. Itu sih kuncinya. Harus bisa baca peluang juga ya? Harus bisa lihat peluang dan harus berani untuk ngambil peluang. Benar. Apapun yang mau kita lakuin yang penting harus menganalisa dan fokus ya. Betul, harus paham. Iya. Itu kuncinya. Oke kok, selanjutnya nih kok, market ekonomi kan sedang mengalami volatilitas ya. Bagaimana sih pendapat dari Ko William sendiri? Ya itu sih kalau kita ngomong kondisi ekonomi kita memang tidak lagi baik-baik saja kalau dia ya, bahkan sebenarnya kalau dari data saya ya hutang Indonesia jatuh tempo tahun ini besar sekali, sekitar 757 triliun. Nah, kalau dia bayangin dari 757 triliun yang paling berbahaya adalah nanti mulai dari pertengahan tahun. Karena di bulan Juni utang jatuh tempo untuk bulan Juni aja 177 triliun. Bulan Agustus 2 bulan berikutnya 125 triliun. Oktober 100 triliun. Jadi lebih dari setengahnya itu dibayarkan dalam kurang lebih 4 bulan situ. Nah, sehingga apa yang terjadi nanti Claudia? Kita negara saat ini udah lihat kan anggaran dipotong segala macam. Itu menunjukkan negara memang lagi krisis juga, untuk uangnya lagi susah lah kondisinya. Benar. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi akan semua negara mengalami hal yang sama karena ini adalah utang jatuh tempo dari situasi COVID yang kemarin yang jatuh tempo di tahun ini. Nah, ujung dari permainan di tahun ini adalah tiap negara itu akan ujungnya terbitin obligasi lagi, nggak punya uang harus ngutang, ya kan, harus terbitin obligasi. Tapi karena semua negara terbitin obligasi, jadi problemnya apa? Kalau dulu kita terbitin obligasi yang beli asing. Sekarang asingnya juga butuh uang. Nah, akhirnya tidak ada nanti yang untuk pembelian dari asing akan jadi kompetisi nih, rebutan. Obligasi negara-negara ini akan jadi rebutan. Nah, yang menjadi problem kalau misalkan kondisinya seperti itu, ya, akhirnya tiap negara akan cetak uang sendiri. Yang cetak uang duluan, itu mata uangnya melemah duluan. Jadi, kenapa Pak Prabowo sekarang cut budget habis-habisan, yaitu hal untuk menjaga lah mata uang, karena siapa yang cut duluan, terbitin mata uang duluan, itu yang kalah. Nah, kondisi agak sulit, terutama pertengahan tahun. Tetapi kembali market itu sering tidak rasional. Kayak kemarin saat ini banyak sekali saham-saham yang market yang besar gitu ya, dividennya menarik. Kamu mencari saham yang dividennya kayaknya 7%, 10% gampang banget, dan perusahaan-perusahaannya yang kita kenal banget, yang bagus gitu. Jadi tetap sih banyak sekali peluang. Tinggal nanti kalau dia ketika beli harus realistis. Oh oke, kalau saya beli misalkan BRI, dividennya saat ini mungkin bisa dapat 7%, 8%. Kalau harganya sahamnya turun, kalau dia puas nggak dapat dividen 7%, 8%. Kalau puas nggak apa-apa, kalau dia bisa beli gitu ya. Dan menurut saya tetap sih masih banyak sekali saham-saham yang masih bisa untuk growing gitu ya, dari sales, dari laba, dan teman-teman tinggal mencari peluang. Jadi walaupun kondisi market lagi nggak bagus, kondisi ekonomi lagi nggak bagus, selalu ada peluang. Selalu ada peluang.
Tapi kalau misalnya bagi yang awam nih ya kok ya, gimana sih cara lihat misalnya yang berpotensi sama enggaknya? Kadang kan susah ya kalau misalnya apalagi yang masih awam banget nih kok mau terjun langsung gitu. Kalau yang awam saran saya ya, cari yang dividennya oke lah gitu ya. Sekarang Telkomsel, BRI, Bank Mandiri, banyak sekali menurut saya yang saham-saham yang dividennya 7% sampai 10% setahun kamu bisa dapat di harga sekarang. Kalau kamu mungkin kita ngomong 5 tahun lalu gitu ya, kamu berharap BRI dividen 7%, nggak mungkin, paling dividen 3% gitu, 2%. Nah jadi ya beli yang seperti itu ya menurut saya aman untuk investor pemula gitu ya. Tapi kalau yang udah lebih jago, yang lebih paham analisa ya mungkin bisa mencari yang small cap yang menarik gitu. Oke, langsung kok. Selanjutnya gimana sih cara memilih saham yang murah atau mahal menurut Koko sendiri? Kapan saatnya? Kalau kapan saatnya pas lagi market dihajar habis-habisan itu gampang banget nemuin saham murah. Kayak sekarang itu kayak murah semua gitu. Banyak ya? Banyak banget yang murah. Nah cuman kalau misalkan untuk murah dan mahal nih ya, kalau dia mungkin kita harus bagi dulu klasifikasi saham. Kalau dia contoh, misalkan kalau dia main saham yang kita sebut yang Star Wars gitu ya, yang istilahnya growingnya udah nggak bisa tinggi lagi. Kayak Telkom ya growing paling berapa? 5%, 10% setahun, udah nggak terlalu menarik. Kalau seperti itu, maka kalau dia patokannya adalah dividen. Ya. Dividennya kira-kira di atas obligasi atau enggak? Kalau di atas obligasi ya not bad, apalagi bisnisnya masih bisa bertumbuh gitu ya kalau dia. Nah ada lagi yang cyclical. Biasanya pelaku market di Indonesia suka banget saham-saham yang cyclical. Kenapa? Karena kalau lagi masuk di siklus yang tepat, pendapatan dan laba naik 5 kali, 10 kali itu hal yang wajar. Kayak waktu itu 2021 sektor batubara. Nah kapan masuk yang tepat adalah ketika kondisinya lagi susah justru. Ketika lagi susah ya, itu artinya akan banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut di sektor tersebut. Kalau misalkan bangkrut berarti kan suplai komoditas dan lain-lainnya berkurang. Artinya harga komoditasnya akan apa? Kalau berkurang, kalau pada bangkrut? Juga pada akan hancur kan? Akan hancur dan nanti kalau udah pada bangkrut berarti kan suplainya berkurang. Kalau suplai berkurang, harga akan naik pada ujungnya. Ketika harga akan naik, harga sahamnya akan naik gila-gilaan, dividennya akan naik dengan bagus. Jadi ketika untuk masuk cyclical ya masuk ketika kondisinya lagi jelek justru, bukan pas lagi bagus. Karena di situ peluangnya bagus banget. Ya. Mungkin pas kayak itu kali ya bagus pas 2021, COVID ya? betul. COVID. Call dari 50 naik ke 300. Wah, gimana perusahaan call waktu itu nggak untung gila-gilaan gitu. Nah, terus ada lagi yang klasifikasinya misalkan growth gitu ya. Nah, contoh aja kalau dia. Ya, contoh misalkan ada company gitu. Ada company dia penjualan setahun anggaplah 2 triliun rupiah gitu ya. Kalau dia penjualan 2 triliun rupiah. Nah, ketika dari penjualan 2 triliun rupiah, ternyata ada satu produk dia gitu ya. Satu produk dia kejual 150.000 pieces kalau dia. Satu bulan 22 hari kerja. Berarti kalau 150.000 pieces kali 22 hari, berarti 3,3 juta pieces. Harga produknya sekitar 20.000. Berarti satu bulan kejual berapa? 66 miliar. Satu tahun 790 miliar. Padahal penjualannya rata-rata setahun itu 2 triliun misalkan. Artinya kita bisa melihat bahwa ada satu produk yang growingnya bisa 35% hanya dari satu produk. Bukan dari belum dari produk-produk yang lain. Jadi sebenarnya kalau ketika kita melihat grow ya kita harus ngerti bisnisnya. Kita lihat, oh bisnisnya masih bisa tumbuh lebih kencang segala macam sehingga pendapatan dan laba masih akan bagus. Jadi harga sekarang wajar nanti akan kelihatan murah karena growingnya. Jadi mahal dan murah ya teman-teman harus bisa melihat hal-hal seperti itu, klasifikasikan dan memahami. Yang teman-teman paham ya itu yang akan menarik gitu. Oke, lanjut nih kok. Sektor saham apa aja sih yang bisa berpotensi untuk dilirik di tengah volatilitas market? Nah pertanyaannya bagus. Sekarang kalau misalkan Claudia lihat gitu ya, dolar kita saat ini lagi terbilang tinggi. Ada perusahaan-perusahaan yang nanti akan diuntungkan oleh kurs sebenarnya. Misalkan emiten di sektor kertas kalau dia. Ketika Q3 mereka rugi sekitar 1 triliun dari selisih kurs. Nah Q4 ketika dolar tinggi ya mereka akan lagi untung selisih kurs dan harga komoditasnya juga lagi bagus. Sehingga kalau menurut saya nanti ketika rilis laporan keuangan Q4 ya itu emiten kertas ya
cukup akan diapresiasi gitu. Terus kalau sekarang ya kayaknya bank lagi banyak yang menarik ya, bank-bank Himbara segala macam, dividennya pun juga angka yang menarik gitu. Dan menurut saya ada small cap juga yang growingnya juga lagi bagus, kayak tadi yang saya sebut emiten yang ada produk baru dan bisa growing, diterima market dengan bagus. Ada juga emiten consumer yang tadinya punya 19 titik distribusi tambah mendadak jadi 55 titik distribusi sehingga salesnya juga tambah kenceng. Ya menurut saya banyak sekali yang menarik. Cuma tetap hati-hati di pertengahan tahun. Karena seperti yang tadi saya bilang, pertengahan tahun kita akan sangat-sangat susah likuiditas karena yang tadi masalah pembayaran hutang. Jadi agak prepare untuk cash, siapa tahu pertengahan tahun kita bisa dapat harga-harga yang murah. Berdasarkan pengalaman dari Ko William sendiri kan yang udah terjun langsung ya sebagai investor saham. Apa sih hal yang menarik untuk dibagikan dari investasi saham? Terus karena sekarang kan juga saham banyak orang investasi coba-coba kripto, padahal mungkin belum terlalu berpengalaman banget kali ya, karena lebih cepat cuannya gitu mereka nganggep ya. Bagaimana sih kalau menurut Ko William sendiri sebagai investor saham memandang hal itu sendiri? Saya mungkin pakai cerita aja kalau dia. Tahun 2020 ya, saya ada beli emiten pergudangan kalau dia. Harganya waktu itu market cap-nya sekitar 1 triliun. Nah, kita harus selalu tanya, kalau saya beli perusahaan harganya 1 triliun, saya tuh dapat apa? Ya. Nah, perusahaan itu punya uang cash sekitar mungkin 200 miliar atau 300 miliar, saya agak lupa. Punya aset tanah sekitar 6 triliun. Hutangnya 1 triliun. Artinya kalau kita cuma menghitung perusahaan itu dari aset tanah 6 triliun, cash 300 miliar berarti kan 6,3 triliun ya. Nah, terus saya harus bayar utang 1 triliun, berarti sisa 5,3 triliun. Harga perusahaannya 1 triliun, berarti yang saya dapatkan gratis berapa? 4,3 triliun. Nah, habis itu perusahaannya masih untung sekitar 200 miliar setahun. Kira-kira kita nggak usah ngelihat harga saham, nggak usah ngelihat market. Kalau saya kasih Claudia data company seperti itu, kalau dia beli, yakin nggak kalau dia bakal untung? Mungkin. Ya, mungkin kan? Mungkin. Nah, ketika saya beli, harga sahamnya 190 Claudia. Saya beli sebulan kemudian, harganya jatuh 130. Wow. Nah, tetapi apa yang terjadi? Mungkin banyak orang bakal panik kalau misalkan mereka tidak paham. Tapi karena saya paham apa yang saya beli, saya nggak panik, saya malah agresif, beli terus. Sampai makan siang cuma nasi gado-gado yang untuk saya bisa beli gitu ya. Nah, akhirnya ketika market membaik, kurang lebih saya beli itu mungkin sekitar bulan Agustus di tahun 2020, 2021 saya bisa jual di kisaran hampir harga 500 gitu. Nah, jadi at the end sebenarnya pesan saya adalah kita harus paham dulu apa yang kita beli. Nah, kalau teman-teman invest di kripto, ya sebenarnya sah-sah aja kalau teman-teman memang punya ilmunya dan paham. Kalau saya pribadi, saya mungkin tidak invest di dalam kripto. Kenapa? Karena misalkan ada orang ngomong, Bitcoin harga wajarnya adalah 20 miliar per koin. Nah, saya nggak tahu bagaimana justifikasi untuk 20 miliarnya. Mungkin saya nggak punya knowledge yang cukup ya, Claudia ya. Tapi kalau di pasar saham, saya jelas ada laporan keuangan, ada nilai asetnya, ada nilai bisnisnya, produknya saya bisa lihat. Nah, saya lebih confidence, lebih conviction untuk saya investasi di pasar saham itu. Emang, tapi dengar-dengar kripto juga lebih susah ya kok ya? Lebih susah kenapa? Pelajari ini ya? Saya nggak tahu sih sebenarnya apa yang mau dipelajarin lebih tepatnya. Teman aku juga banyak yang main kripto tapi pada ngejomplang. Ya karena kebanyakan dari mereka kan gini Claudia, mereka pengen kaya cepet ya kan. Akhirnya main kripto yang memes coin segala macam, yaitu saya rasa cuma modal keberanian aja ya. Kalau untung ya untung, kalau rugi ya wassalam gitu. Tapi balik lagi ya kok, maksudnya setiap orang pasti punya potensi di tempat masing-masing. Menurut saya setiap orang punya pengetahuan masing-masing, dan kalau saya lebih ke pasar saham, lebih ke bisnis, ya saya nggak paham kripto, jadi saya nggak main di kripto gitu aja. Cari aman nih kok. Iya, karena uang cari susah-susah, kalau hilang
Nyesek. Sakit sih. Ya nyesek sih. Apalagi cari uang sekarang lagi susah. Iya. Oke, Koko ini sebenarnya tipenya ke trader atau investor sih kok? Mau jadi apa aja bisa sebenarnya. Asik. Cuman gini, mungkin saya cerita perjalanan lah ya. Dulu rasanya saya sama seperti kebanyakan orang. Kalau saya mulai sebagai trader. Dan tradernya akut. Jadi kalau misalkan dia pernah bilang fundamental is bullshit gitu, chart is everything. Saya tuh dulu gitu banget kalau dia. Oh. Mungkin 10 tahun lebih saya jalanin hidup seperti itu. Lama gitu banget ya. Lama itu. Nah, tapi ada satu titik waktu itu saya trader cukup bagus. Kurang lebih mungkin win rate ya 80% tuh ada. Nah, cuma kalau jadi trader, problemnya adalah kamu yakin nih kayaknya untung, bagus, segala macam. Tapi kamu harus ketat dengan money management. Jadi kalau misalkan kamu harus cut loss, paling cuma berdampak kepada 1% dari portofolio kamu. Nah, artinya kamu nggak bisa main dana dengan yang besar sebenarnya gitu ya. Walaupun kamu yakin. Nah, pada satu titik waktu itu ya kalau saya ada menemukan satu opportunity dari chart bagus banget. Waduh. Daripada saya capek-capek udah nemuin bagus, untung cuma 5% porto gitu kan. Kalau saya taruh semua bisa 20%, 30% sekali gebuk gitu kan. Akhirnya saya all in kalau saya all in. Nah, ketika saya all in ya, ternyata harga saham tidak bergerak sesuai dengan analisa saya dan harusnya saya mencapai titik cut loss. Ketika saya bermain dengan uang kecil, cut loss 1 juta, 2 juta, simple misalkan. Tapi ketika misalkan kamu bermain dengan uang besar, angka cut loss itu kamu mungkin bisa jadi berapa? Puluhan juta, ratusan juta. Itu nggak gampang untuk kamu memencet tombol sell. Walaupun kamu ngomong, kamu harus disiplin. Tergantung, disiplin itu tergantung lihat angkanya tuh. Ya. Kalau angkanya besar, kamu menekan tombol sell itu nggak gampang secara manusia, secara psikologi manusia. Nah, akhirnya waktu itu saya nggak bisa neken tombol sell kalau saya biarin. Dan akhirnya besar banget saya waktu itu mengalami kerugian untuk di angka versi saya di tahun tersebut. Nah, saya akhirnya menyadari kalau saya mau bisa mencari uang di pasar saham dengan lebih besar, maka saya harus bisa bermain dengan dana yang lebih besar. Cuman saya tidak nyaman ya, kalau untuk saya tidak nyaman untuk bermain dengan style trading untuk dana yang besar. Nah, maka saya mencari metode yang lain yang saya bisa nyaman, yaitu dengan cara investing. Nah, kalau kayak investing, kayak tadi saya cerita yang saya beli emiten pergudangan. Saya beli harga 190. Habis itu harga jatuh 130. Kalau saya jadi trader, saya gemeter. Sebulan turun berapa? 30%. Ketika saya jadi investor, saya jadi sangat bernafsu justru. Beli terus. Karena saya tahu barangnya murah. Itu. Nah, itulah kenapa akhirnya saya berpikir untuk kayak investor lebih nyaman untuk saya bisa bermain dengan dana yang besar. Saya tahu banyak trader-trader yang zaman sekarang bermain dengan dana besar, tetapi ya itu emang hebat sih mereka. Tapi ya itu bukan style yang cocok untuk saya. Itulah kenapa akhirnya saya pindah nih dari trader jadi investor. Karena saya orangnya benar-benar sangat orientasi ke data gitu. Conviction saya harus ada data di belakangnya. Dan saya nggak bisa percaya data hanya dari inflow, dari chat, segala macam dan lain-lain gitu. Jadi saya lebih nyaman sebagai investor. Selanjutnya aku juga mau tanya nih apa saja sih faktor yang mempengaruhi psikologi seseorang yang penghasilan UMR tapi mau investasi saham? Sebenarnya kebanyakan ya penyakit dari orang yang ketika bermain dengan uang yang kecil adalah selalu berkata, kalau saya untungnya 20% setahun, kapan saya kayanya? Gitu. Jadi problem terbesar adalah mereka ingin kaya dengan instan. Itu yang menjadi problem. Karena kalau misalkan level Warren Buffett aja gitu ya, yang segitu jagonya, cuma target 20% setahun, maka siapa kamu mau berharap untungnya ribuan persen setahun gitu. Ya. Jadi akhirnya problem terbesar adalah kebanyakan orang melakukan spekulasi dibandingkan dengan investasi. Padahal kalau kita misalkan investasi secara yang bisa mendapatkan return secara konsisten ya kalau ujungnya kamu akan pensiun juga kok dengan nyaman.
Iya sih, Gitu. benar. Boleh kali ya kalau misalnya nanti saya udah nggak kerja lagi, saya kali aja jadi investor saham. Sure, boleh. Belajar dari Koko juga ya. Mm-mm. Instagramnya apa kok kalau misalnya mau cari? Kalau Instagram saya ada 2 sebenarnya. Kalau saya pribadi yang ini investorsaham.id di Instagram, dan ada lagi Mentor Baik, itu bersama 5 mentor yang lain. Jadi kami ada berenam punya platform namanya Mentor Baik. Nah itu Gitu. dia Konvisto. Kalau misalnya kalian mau tahu tentang seputar saham ataupun info lainnya, kalian bisa langsung aja follow atau reach out ke William gitu. Oke, next question kok. Aku mau tanya lagi, gimana sih caranya tetap objektif dalam memilih saham dan nggak terpengaruh oleh FOMO? Karena kan kebanyakan orang zaman sekarang ikut-ikutan ya FOMO gitu. Nih. Oke. Sebenarnya ya, kenapa orang suka spekulasi? Itu pertanyaan pertama dulu. Orang suka spekulasi karena mereka tuh tidak buat planningnya dulu, Claudia. Jadi banyak orang misalkan, saya pengen pensiun. Pensiun tuh butuh uang berapa sih? 15 miliar, 50 miliar, 100 miliar, setiap orang berbeda-beda. Ya. Tapi pertanyaannya, setiap orang tuh tidak buat planning untuk mencapai ke target pensiunnya. Ya. Semuanya tuh pengennya kayaknya tahun depan saya tercapai gitu ya. Iya. Padahal kalau kamu memilih jalan yang aman, kamu tuh pasti bisa pensiun. Sebagai contoh. Kalau misalkan penghasilan UMR, berapa sih UMR? 5,3 juta ya. gitu ya. Anggaplah kita bulatin ke bawah aja. 5 juta ya. Terus kalau orang bisa nabung 10%, berarti 500 ribu per bulan, atau setahun kita ngomong nggak ada THR dibelanjain semua. Berarti 500 ribu kali 12, 6 juta. Nah, kira-kira kalau dia punya uang 6 juta rupiah per tahun dan setiap tahun nabung 6 juta rupiah, lalu returnnya 20% setahun, kira-kira aja Claudia, dalam waktu 10 tahun uang Claudia jadi berapa? Aduh, harus hitung dulu. Nggak apa-apa, tebak aja. Berapa tadi? 6 juta setahun, kamu setiap tahun tambahin 6 juta lagi, returnnya 20% kamu setahun. Berapa puluh juta ya? Berapa? Kira-kira? 200-an? 200, enggak, 186 juta. Oke. Kurang lebih ya? Ya, kita ngomong lagi sekarang. 20 tahun jadi berapa? Kelipatan ya? Iya. Hampir 400 kurang 400. lebih 300. 1,3 M. Hah? Oke. 3 M? Ya. 30 tahun jadi berapa? Wah. Kira-kira? Besar sih. 8,5 M. Oke. Nah, banyak orang tidak menyadari bahwa ada yang namanya compounding effect. Ketika 10 tahun Claudia secara konsisten, sebenarnya hasilnya nggak terlalu menarik. Berapa tadi? 200 juta. Iya. Tahu-tahu dengan uang yang sama, Claudia tabung terus 6 juta, 10 tahun kemudian, berikutnya jadi 1,3, berikutnya jadi 8,5. Efeknya jadi jauh berbeda. Itu, ya. Nah, jadi yang penting adalah bagaimana kita bisa secara konsisten mendapatkan return yang realistis, tetapi uang itu terus bertumbuh. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, ketika kalau dia menyadari hal seperti itu akan menjaga rasa greedy-nya kita. Karena yang penting saya on the path untuk saya bisa pensiun itu. Yeah. Dan yang kedua, ketika kalau dia menyadari itu, ya udah, yang penting kalau target saya 20% setahun, ya udah saya investasi sesuai dengan target saya. Yeah. Saya cari company yang istilahnya bisa membawa saya mencapai ekspektasi return seperti itu. Karena yang membuat orang FOMO adalah saya pengen cepat kaya, saya pengen yang untungnya ratusan ribuan persen di dalam 1 bulan. Yeah. Ya akhirnya spekulasi dan ya biasanya banyak yang akhirnya terkena masalah lah seperti itu. Karena terlalu ekspektasi tinggi ya. Terlalu greedy. Jadi kayak bikin kita sakit Betul. juga. Tapi kalau realistis enak gitu. Iya. Jadi ya udah, orang lain untungnya besar, saya untungnya cuma segini, nggak masalah. Karena ini jalan yang saya pilih untuk saya bisa
pensiun. Iya. Gitu. Pokoknya yang penting ditanamkan, jangan nggak apa-apa, maksudnya kayak nggak usah gede-gede, kan kita tahu lah ya UMR juga berapa sih, apalagi kan living cost, belum lagi anak kosan gitu-gitu. Yang penting kuncinya adalah konsisten. Betul, apalagi kalau tadi misalkan kalau dia 5 juta gaji UMR 5 juta setahun, itu asumsi kalau dia nggak naik gaji seumur hidup loh. Iya benar. Kalau dia masih naik gaji, berarti kan yang tabung bisa lebih tinggi, lebih besar lagi. Yang penting adalah bagaimana bisa konsisten menumbuhkan uang. Bukan cuma satu kali menang besar, tapi menumbuhkan uang secara konsisten dalam jangka panjang. Itu yang paling penting. Iya benar. Tapi kan gak seumur hidup jadi karyawan juga kok. Ya makanya investasi. Benar. Karena ini pengalaman saya ya. Saya profesional berarti sekitar 15 tahun. Gaji ya nggak besar gimana, tapi nggak bisa dibilang kecil juga kalau dia. Cuma at the end, gaji itu pasti kamu akan kalah dengan hasil investasi kalau kamu investasi dengan benar. Dulu saya nggak pernah berpikir loh, dari saham sebulan tuh bisa dapat beberapa kali gaji gitu ya misalkan. Ternyata bisa, dari uang yang disisihkan dari gaji, kalau kita compounding dengan benar, toto jadi misalkan jadi lumayan gitu, 1 miliar, berapa miliar, segala macam, returnnya jadi 10% dari 1 miliar 100 juta gitu kan misalkan. Kalau 10 miliar berarti 1 miliar. Gaji kamu kerja jadi direktur mungkin ya 1 miliar baru dapat gitu setahun. Tapi dari invest 1 miliar ya nggak susah gitu misalkan. Kalau kamu udah 10M gitu. Kalau di Indonesia kan kita juga nggak bisa ngandelin dari pekerjaan utama aja ya, harus punya side income. Betul. Kayak misalnya kan teman-teman juga bisa misalnya coba emiten lain, banyak ya, kok nggak harus sama aja, bisa reksadana, bisa obligasi. Betul. Bahkan jam tangan aja bisa. Iya. Nih, percaya atau enggak, kalau saya pernah punya satu teman, ya, ajarin saya, dia beli jam tangan di luar negeri ya, saya nggak sebut negaranya. Jadi ada yang kayak orang kalau misalkan gadein jam tangan mewah, dia beli jam tangan EPI, Audemars Piguet ya. Kurang lebih dia beli sekitar, waktu itu dia bilang 16.000 Singapura dollar, berarti sekitar berapa? 160 juta rupiah. Servis mungkin sekitar 3.000 atau 30 juta, berarti sekitar 190 juta. Padahal jam itu pasaran second 350 juta di Indonesia. Jadi dia beli, terus bayar servis, keluar 190. Dia bawa pulang ke Indonesia, dia jual 350. Cuannya lumayan kan? Kalau dilakukan terus-terusan lumayan juga. Iya. Jadi nggak harus di pasar saham, itu banyak sekali instrumen, bahkan yang konyol seperti jam tangan aja itu juga bisa. Teman saya ada yang malah beli kartu basket, yang kartu Michael Jordan. Oh ya. Kamu boleh ketawa ya. Tahu nggak satu kartu basket bisa 1 miliar loh? Masa sih? Hah? Kok baru tahu? Gila, satu harga rumah. Jadi banyak hal-hal yang kamu ini. Jadi setiap orang silakan cari kompetensinya masing-masing. Kalau saya nyaman di pasar saham, ada yang mungkin nyaman di obligasi, ada yang mungkin nyaman di kripto. Silakan selama memang yakin bisa menumbuhkan uang secara konsisten. Benar banget. Nah, Konvisto juga perlu ditanamkan habit yang baik juga ya. Betul. Kok. Jadi kalau misalnya buat kalian sadar nih UMR gajinya atau mungkin lebih dikit lah, jangan kebanyakan FOMO juga, atau misalnya lebih dipakai untuk lifestyle, mungkin bisa sedikit-dikit diubah ya kok, buat kayak nabung atau misalnya kalian bisa juga berjualan, nggak harus investasi juga kan, masih banyak peluang yang masih bisa kita lakukan gitu. Jadi misalnya kalau apalagi kalian karyawan, tentunya kan sekarang lagi banyak efisiensi kerja juga ya kok. Jadi kalau pas kita mengalami itu jadi nggak sakit-sakit banget gitu, masih punya ada simpanan yang lain gitu. Nah, saya kasih satu hal yang menarik Claudia ya. Iya. Tadi yang saya ada kasih perbandingan kan, yang uang 6 juta setahun ditabung 10 juta. Jadi berapa, 20 tahun jadi berapa, 30 tahun jadi berapa. Tahu nggak setelah 30 tahun ya dengan hasil seperti tadi, itu return tahunan berapa kira-kira kalau dia? Aduh, pokoknya nanya saya. Berarti kan tadi kan jadi 8,5 M ya terakhir ya. Return 1 tahun di tahun ke-30 jadi berapa? Berapa puluh M? 1,4 M. Uang 6 juta kamu tiap tahun, tahu-tahu setelah 30 tahun bisa menghasilkan return 1,4 M setahun. Silakan hitung aja sendiri kalau pada nggak percaya gitu ya. Nah,
Hal yang saya mau jelaskan adalah terkadang banyak orang yang baru bekerja gitu ya, saya agak miris. Ya. Anak-anak fresh graduate gaji, mohon maaf ya, mungkin 5 juta, 8 juta, habis itu kerja langsung gaji pertama dibelikan iPhone, harga berapa? 20 juta, 30 juta, segala macam. Nah, saya banyak tanya ke anak-anak fresh graduate, kenapa kamu nekat beli iPhone, di mana itu berapa kali gaji kamu? Oh ya, ini iPhone saya beli untuk pakai 10 tahun ke depan. Bullshit. Kamu 3 tahun muncul iPhone baru, kamu juga akan ganti kok. Ya kan? Kamu beli hanya untuk jaga gengsi. Dan percaya saya, tidak ada yang menghargai kamu hanya karena kamu pakai iPhone terbaru. Orang menghargai kamu karena adalah kamu bisa memberikan value atau tidak. Otak sama effort yang bisa kamu lakukan gitu. Jadi tundalah kesenangan gitu ya, kembangkan uang lebih cepat, karena semakin banyak uang yang kamu investasikan, semakin besar compounding effect yang kamu bisa dapatkan. Kalau compounding effect yang kamu bisa dapatkan udah besar, contoh, kamu udah dapat 1M setahun, ya kamu belanjain 100 juta setahun untuk senang-senang, oke gitu. Tapi kalau kamu dari passive income-nya aja masih belum bisa biaya hidup kamu, ya tunda kesenangan sampai kamu bisa mencapai target pensiun kamu gitu. Jadi kalau kamu nggak punya kerjaan ya masa bodoh. Iya. Kamu udah nyaman gitu, udah aman gitu. Kadang nggak sesuai ya pemasukan dengan pengeluaran. Iya. Itu yang menjadi masalah sampai saat ini. Karena semakin lucu gini. Saya juga sama. Saya pernah di positioning dari anak gaji rendah, habis itu naik karir, naik gaji segala macam. Hal yang unik ya Claudia. Semakin besar gaji yang kita terima, semakin kecil tabungan yang kita bisa tabung. Boleh percaya atau enggak? Yeah. Konyol kan? Padahal semakin tinggi pendapatan harusnya semakin besar tabungan. Tapi kenyataannya kebanyakan, termasuk saya zaman muda, semakin tinggi pendapatan semakin kecil tabungan. Karena lifestyle kita meningkat. Benar. Yang tadinya naik motor, cicil mobil. Ya kan? Yang tadinya handphonenya 4 juta, handphonenya cicil 20 juta dan lain-lainnya gitu. Jadi tunda kesenangan, tingkatkan tabungan, tingkatkan investasi, capai target finansial, ya habis itu silahkan nikmati hidup. Nah, itu dia. Kalau misalnya mau tips jadi cepat cuan. Jadi nggak cuma melakukan FOMO aja, harus ada aksinya juga ya, Boy. Betul. Konsisten cuan, jangan cepet cuan. Jadi kebanyakan ini spekulasi nanti dianggap ya. Bener-bener. Salah gak sih kalau misalnya kita naikin gaya hidup, kalau misalnya gaji kita juga ikut naik? Sebenarnya gini, contoh. Pertanyaannya bagus banget dan ini sangat relevan untuk teman-teman terutama yang kelas pekerja kayak saya dulu ya. Misalkan kalau dia gaji 5 juta. Habis itu kalau dia bisa menabung 10%, artinya bisa nabung 500.000. Berarti kalau dia bisa bertahan hidup dengan 4,5 juta. Ya. Ketika gaji Claudia naik dari 5 juta jadi 6 juta, ya sebenarnya Claudia bisa menabung lebih dan atau bisa juga menambah gaya hidup. Pertanyaan saya simple sebenarnya, kalau Claudia nggak naik gaji di saat itu, Claudia tetap bisa bertahan hidup nggak dengan uang 5 juta itu? Bisa aja sih. Mau nggak mau kan? Ya udah, kalau gitu harus sadar diri dulu sebenarnya, yaitu ketika gajinya 6 juta, ya yang harus disisihkan tabungannya harus lebih banyak daripada peningkatan gaya hidup. Jadi kan kalau tadinya 5 juta nabung 500.000, ketika naik 6 juta, ya jangan jadinya 600.000. Tapi kenaikan 1 juta, ya udah 80% dari kenaikan atau 800.000-nya ditabungkan, 20% atau 200.000-nya untuk tingkatin gaya hidup. Iya. Itu. Jadi dengan begitu, nanti dari yang tadinya 500.000 sebulan jadi 1,3. Gaya hidup tetap ada meningkat gitu. Harus bisa mengatur dan kasih porsinya masing-masing ya. Sampai di satu titik Claudia, di satu titik ketika uang yang Claudia tabung, akumulasikan, investasikan, menghasilkan hasil yang passive income-nya sudah bisa membiayai gaya hidup, ya silakan hura-hura umur 40, umur berapa gitu ya udah gitu. Kebanyakan teman-teman saya yang investor itu ya umur di bawah 40 lah, rata-rata udah pensiun kok sebenarnya, mau itu dari kelas pekerja, mau itu dari pengusaha segala macam. Bahkan teman-teman pengusaha saya sekarang kebanyakan berlomba-lomba untuk
nggak usaha lagi. Udah invest aja di pasar saham gitu kan. Bahkan bercandanya, jualan ST, bikin barber, apa segala macem. Capek-capek untung segini. Jualan saham, klik, jual BRI kemarin untung 200 gitu. Lebih enak. Orang mau balap-balapannya usaha ya, kok ini balap-balapannya nggak mau Karena usaha. gini, kalau dia usaha enak ketika masih kecil. Iya. Ketika masih kecil, kamu modalnya kecil gitu ya, habis itu bisa untung, bisa untungnya besar. Tetapi ketika kamu udah menjadi yang besar, kamu tuh growing 20% setahun tuh susah. Iya. Tapi invest di saham, kamu mau punya uang 10M, 100M, 1T, untung 20% tuh masih gampang, masih bisa, gitu. bisa. Ya, jadi ada satu titik ketika usaha kamu mencapai di titik kedewasaan tertentu, kamu tuh untuk growing lebih susah. Makanya banyak orang capek, udahlah likuidasi perusahaannya, dijual gitu. Habis itu uangnya diinvest, lebih santai, lebih bisa nikmatin hidup dan lain-lain. Nah, itu dia teman-teman. Jadi buat konvisto yang masih penasaran, penting gak sih kalau misalnya kita naikin gaya hidup sesuai dengan misalnya gajinya naik juga? Sebenarnya boleh-boleh aja, asal kalian misalnya nggak cuma ngandelin dari satu pendapatan aja ya. Kalau kecuali kalian punya side income lebih atau sampingan gitu. Konsisten dulu aja, nabung, investasi sebisa mungkin. Walaupun nominalnya kecil nggak apa-apa, yang penting harus kuncinya konsisten. Gitu. Nominal kecil itu bisa menjadi uang yang sangat besar. Betul. Itu. Asal kita bisa konsisten tumbuhkan di dalam jangka panjang. Yang saya tadi kasih tahu itu kan harusnya bisa diikuti oleh semua pekerja gitu, dan akhirnya tetap di 1,4M setahun return 30 tahun ke depan, ya saya rasa tetap masih bisa hidup sih itu. Bisa lah. Ya, bisa. Walaupun inflasi tetap masih bisa hidup lah. Nah itu dia konvisto, seperti yang kita tahu semua investasi pasti selalu ada resikonya. Tapi jangan pernah takut untuk memulai segala sesuatu, salah satunya untuk berinvestasi secara rutin. Dan seperti yang kita tahu ya, karena setiap orang pasti punya tujuan keuangannya masing-masing ya kok. Nah tapi kalau misalnya konvisto masih bingung mau investasi di mana, ya tentu aja investasi di Investasiku. Karena Investasiku bisa menyediakan ada reksadana, obligasi, dan juga saham. Nah buat konvisto juga yang uangnya terbatas tapi mau jalan-jalan, tenang aja. Kalian bisa langsung aja nabung dulu di Investasiku. Karena di Investasiku kalian bukan cuma dapetin pengalaman nabung di reksadana aja, tapi kalian juga bisa jalan-jalan nantinya. Untuk info lengkapnya kalian bisa langsung aja cek di www.investasiku.id/healingfest. Dan kalian yang mau umroh juga ada namanya Umroh Fest. Bisa langsung aja cek info lengkapnya di www.investasiku.id/umrohfest. Nah konvisto, kalian juga mesti tahu Investasiku ada yang namanya kalkulator keuangan yang ada di website Investasiku. Jadi buat kalian yang mau ngitung tujuan keuangan kalian, langsung aja mampir ke website Investasiku. Untuk konvisto, jangan lupa untuk selalu tingkatkan transaksi kalian di Investasiku, karena setiap transaksi kalian akan ada bisa mendapatkan points yang berupa namanya MBC Points, dan juga kalian bisa belanjakan di Merchant City Corp atau bisa dikembalikan lagi ke reksadana. Nah itu dia kok, aku boleh minta sesuatu gak kok? Kasih tahu pesan inspiratif untuk konvisto di sini yang mungkin mau coba jadi trader nanti atau jadi investor, apa sih yang harus mereka lakukan? Terus misalnya teman-teman konvisto juga pengen nge-reach out Koko, harus kemana sih? Oke. Mungkin pesannya kan tadi kita orientasinya adalah bagaimana seorang karyawan bisa untuk pensiun lah ya, kurang lebihnya. Saya juga sama dari kelas pekerja, saya bukan dari kelas pebisnis gitu ya. Dan puji Tuhan dikasih kesempatan untuk bisa pensiun lebih dini, dan itu benar-benar dibantu dari capital market sih itu. Jadi kalau buat saya sebenarnya semua orang tuh pasti bisa pensiun seperti yang tadi saya kasih untuk hitungan sederhana dan lain-lain. Tinggal dari teman-teman bagaimana bisa untuk menabung ya, dan bisa menumbuhkan uang yang teman-teman tabung untuk bisa konsisten bertumbuh dengan baik. Ujung-ujungnya pasti akan bisa pensiun. Saya selalu percaya hal itu karena banyaklah dari teman-teman saya yang juga sama bisa mencapai hal tersebut itu. Nah, kalau misalkan untuk reach out saya itu teman-teman bisa lihat di blog investorsaham.id ataupun juga di IG saya investorsaham.id. Dan kalau misalkan untuk baca kayak artikel pembahasan saya terkait analisa saham,
ya teman-teman bisa ikutin atau subscribe dari platform Mentor Baik gitu. Saya bersama 5 mentor lain itu suka membagi insight di platform Mentor Baik tersebut. Nggak berasa ya Ko William, waktu kita udah di penghujung acara. Terima kasih juga udah datang ke Investor. Thank you udah Semoga diundang. nanti kedepannya kita bisa collab lagi, membahas banyak tema yang lebih menarik. Terus terima kasih juga mungkin dengan kedatangan Ko William kemari, Konvisto bisa lebih banyak dapat informasi yang bermanfaat ya Ko. Kali aja mungkin di sini Konvisto yang mau belajar atau misalnya mau mulai dari awal, kalian bisa belajar atau kalian bisa nanti konsultasi atau DM Koko lewat tadi IG yang sudah diinfokan ya. Terima kasih sekali lagi untuk Konvisto yang sudah nonton podcast kita kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan banyak pencerahan ya kalau misalnya kalian mau berinvestasi. Jangan lupa juga Konvisto, misalnya kalian mau komen bisa langsung aja komen di kolom komentar, atau kalian mau butuh info yang lainnya kalian bisa langsung aja baca di deskripsi. Terima kasih sekali lagi Konvisto untuk sesi selanjutnya. Biar kalian nggak ketinggalan info, langsung aja jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Sekian untuk hari ini. Salam investasiku For better tomorrow. Dadah.